nama jalan tol dan telepon atau jaringan seluler yang belum kalian ketahui. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Taufan Ismail, biar lebih akrab bisa dipanggil Taufan. Sekarang ini saya bekerja di perusahaan telekomunikasi, yaitu Telkom Infra atau Telekomunikasi Infrastruktur. Sebagai Technical Lead Radio Network Engineer, di mana inti dari pekerjaan saya yaitu membuat jaringan lebih lancar agar masyarakat bisa menikmatinya. Salah satunya yaitu membuat strategi dengan mengimplementasi fitur atau mengembangkan fitur dari sisi radio di kota maupun provinsi. Kemudian memonitor statistik KPI atau Key Performance Indicator dan memelihara atau memperbaiki jika terdapat kendala. Kita mulai. Sebelum kita membahas ke area atau topik yang lebih menarik, saya akan jelaskan dulu beberapa konsep dasar dari telekomunikasi atau seluler ini sendiri. Oke. Mungkin udah banyak yang tahu ya soal telekomunikasi itu apa, tapi secara garis besar, telekomunikasi adalah hubungan informasi atau data dari satu titik ke titik lainnya, yang menggunakan peralatan khusus, contohnya bisa telepon, bisa walkie-talkie, TV, radio itu termasuk media atau alat telekomunikasi. Kemudian jenis-jenis jenis komunikasi itu berdasarkan arah dibagi menjadi 3. Yaitu ada simplex, ada half duplex, dan ada full duplex. Di mana simplex itu satu arah, contohnya kita tidak bisa membalas TV dan radio, itu kan cuma satu arah. Kemudian ada half duplex atau 2 arah, sistemnya both way. Jadi ganti-gantian, contoh kayak walkie-talkie. Kalau contohnya itu sekarang yang masih make, polisi, satpam juga masih make. Kalau misalnya komunikasi di gunung juga masih menggunakan walkie-talkie. Contohnya itu kayak kita komunikasi, kita ngomong, lawan kita nggak bisa langsung ngomong lagi. Lawan kita dengerin dulu, setelah itu baru gantian ngomongnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang namanya full duplex atau 2 arah. Ini dua-duanya bisa langsung ngomong tanpa ada jeda atau tanpa ada harus nunggu dulu. Itu contohnya itu sekarang yang sedang digunakan yaitu telepon. Waktu terus berjalan, zaman semakin maju, berawal dari teknologi 1G sampai dengan 4G dan saat ini itu sedang gencar atau sedang gencarnya implementasi atau trial jaringan 5G. Sebetulnya untuk jaringan 5G sini dari tahun 2019, cuman untuk dikomersilkan itu butuh waktu lagi karena sumber daya, yang pertama itu sumber daya manusia, yang kedua HP-nya atau teknologi selulernya itu udah siap atau belum para vendor untuk membuat chip atau handphonenya. Soalnya ada kemungkinan juga handphonenya bisa diganti lagi. Sorry, ini suara saya kedengaran jelas ya? Halo? Ya, jelas. dengar jelas. Oh, terima kasih. Aman. Nah, sekarang ini coba kita masuk ke area yang lebih menarik nih, yaitu teknologi 4G. Sebelumnya itu kan ada 4 generasi yang sudah diimplement. Yang pertama 1G, ada 2G, ada 3G, dan terakhir itu 4G. Untuk 5G nanti dulu deh, kita bahas yang paling update itu 4G. Dimana teman-teman semua pasti banyak banget yang mengalami keluhan, terutama lemot deh internetnya. Internet lemot, kadang lagi game delay atau pingnya besar, terus lagi video call juga kualitasnya jelek. Kemudian WA-nya delay juga, banyak banget deh permasalahan. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, untuk pertama, yaitu teknologi 1G. 1G itu ini yang masih menggunakan sistem half duplex atau komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah tapi tidak secara simultan atau bergantian. Kemudian masuk ke era 2G, dia baru menggunakan full duplex. Sampai dengan 4G itu sudah full duplex. Tapi bedanya 4G ini menggunakan full internet. Walaupun untuk sekarang ini 4G sudah ada yang menggunakan telepon juga. Jadi intinya untuk 4G itu hanya untuk internet. Sedangkan telepon atau voice
itu menggunakan teknologi 2G dan 3G. Gitu. Sedangkan untuk di 3G sendiri juga sebenarnya ada bisa internet juga, cuman sekarang ini karena permintaan dari masyarakat, akhirnya 4G ini mulai dirilis dengan koneksi atau internet yang lebih cepat. Oke, kita akan bahas mengenai network arsitektur dari 4G ini sendiri. Ini mungkin banyak banget yang nggak paham tentang teknologi ini. Dalamnya seperti apa sih? Nah, ini dalamnya 4G seperti ini. Ini arsitekturnya. Itu mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada core, terus kemudian ada EUTRAN. EUTRAN itu evolusi dari EUTRAN atau evolusi dari 3G. Kemudian terakhir ada HP. Ini termasuk komponen juga. Jadi percuma kalau misalnya ini dibangun, core dibangun, EUTRAN dibangun, HP-nya nggak ada. Jadi ini HP juga komponen penting dalam seluler. Maksudnya gimana? Nah, untuk MMA ini adalah untuk mengatur lalu lintas tower. Nah, biasanya itu bisa disebut dengan teman-teman taunya tower gitu ya. Tower. Nah, tower sebelah mana? Nah, ini dia adalah tower atau EUTRAN. Ini adalah towernya. Tower 4G. Tower 4G dalam 1 MMA itu bisa lebih dari 30 atau 40 tower. Jadi anaknya lah, ini anaknya MMA ini anaknya MMA B, misalnya ini MMA B. Jadi MMA itu membawahi beberapa tower, dan tower juga membawahi beberapa HP. Ini seperti itu. Yang mengatur HP nanti adalah yang saya yaitu berada di sisi INUD-nya, di sisi EUTRAN. Tapi kadang juga masuk ke area core juga. Jadi lebih dekat lah dengan masyarakat pada umumnya. Berikut. Nah, kemudian ini adalah parameter dari LTE itu sendiri yang fungsinya yaitu atau intinya untuk kecepatan data. Nah, inilah komponennya untuk kecepatan data. Di mana LTE ini menggunakan teknologi FDD dan TDD. Mungkin banyak banget juga yang nggak tahu FDD dan TDD itu apa. Ya, FDD dan TDD itu adalah metode cara pengiriman data. Ini cuma metode. Nah, nanti ini dibagi dengan frekuensi lagi. Beberapa frekuensi. Jadi kalau di kota biasanya kita diservis oleh TDD. Tapi untuk operator yang menggunakan TDD itu ada 2 sih. Telkomsel dan Smartfren itu menggunakan teknologi FDD dan TDD. Nah, untuk yang lainnya itu masih pakai FDD. Hampir semua operator di Indonesia atau bahkan Asia itu menggunakan FDD. FDD. Untuk iya betul. Kepanjangannya itu frekuensi division duplex. Gitu. Jadi FDD ini keuntungannya bisa bisa menjangkau ke area yang jauh. Kalau TDD itu ke area-area yang dekat. Contohnya kayak perkotaan, kayak dekat, pokoknya dekat-dekat sama tower itu TDD. Kalau FDD lebih jauh jangkauannya. Nah, untuk kecepatan data, kita juga butuh yang namanya bandwidth. Kita mungkin nggak asing lagi ya sama namanya bandwidth. Kayak contoh IndiHome, misalnya kan mau bandwidth berapa nih? 10 mega, 20 mega gitu kan. Itu kita juga butuh yang namanya bandwidth. Di mana paling kecil bandwidth ada 1,4 MHz sampai dengan 20. Tapi untuk di 4G ini udah rata hampir lebih dari 5, atau berarti 10, 15, dan 20. Semakin besar bandwidth-nya, semakin besar juga nanti speed yang akan kita terima. Dalam bandwidth juga ada namanya resource block. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan blok yang akan kita tempati. Jadi kayak semacam kamar. Jadi semakin besar bandwidth-nya, semakin luas juga kamarnya. Jadi kita semakin nyaman pakainya. Contohnya kayak misal kamar. Kamar itu cukupnya nyamannya untuk 5 orang. Kalau diisi 6 orang kan udah nggak nyaman. Nah, ini diisi lagi nih kamar buat 10 orang, tapi yang isi cuma 5 orang, kan nyaman banget. Kayak gitu. Nah, itulah bandwidth. Pembagiannya nanti dibagi, yang bagi yaitu engineer-engineernya. Mau dibagi berapa. RB itu kayak semacam kamar-kamarnya. Nah, kemudian ada teknologi lagi
yang membantu mengenai kecepatan data, yaitu ada namanya modulasi. Ada namanya multiple access, dibantu lagi sama MIMO teknologi, dan puncaknya itu peak data rate-nya berapa. Nah, untuk modulasi ini sendiri adalah penyampaian atau cara pengiriman, jadi dikompres, kemudian dikeluarkan lagi sesuai bentuk aslinya. Di sini dilihat ada key PSK, ada 16 key AM, 64 key AM, dan 256 key AM. Semakin besar key AM-nya, semakin bagus juga nanti untuk speed-nya. Itu fungsinya modulasi. Untuk aksesnya, itu menggunakan teknologi OFDMA. Kalau di 3G itu pakai OFDM. Nah, OFDMA itu semacam sistem pengantaran paket. Kalau 3G menggunakan OFDM, itu pengantaran paket hanya boleh satu. Jadi contoh truk mau mengirim barang, atau menggunakan jasa JNE, itu satu kali jalan cuma satu paket, nggak boleh lebih. Nah, sedangkan OFDMA ini satu kali jalan berapa paket pun jadi. Jadi ini penting banget sih buat di jaringan, apalagi untuk kecepatannya. Itu fungsi dari OFDMA. Sedangkan untuk MIMO teknologi, ini adalah sistem antenanya. Jadi biasanya konsep dasar LTE itu kan komunikasi ada dua, pengirim dan penerima. Sama lah kayak manusia. Manusia itu juga punya mulut dan telinga. Mulut sebagai pengirim dan telinga sebagai penerima. Nah, begitu juga antena atau LTE ini mempunyai pengirim dan penerima. Untuk MIMO teknologi ini, pengirimnya didouble-doublein. Misal awalnya satu, manusia punya satu mulut, satu telinga. Ini tambahin nih mulutnya, jadi 2, 3, 4, dan seterusnya, biar lebih cepat. Nah, ini juga fungsinya biar lebih cepat. Jadi kalau ada yang mau ngirim, ada yang mau nerima, itu ditambahin lagi pengirim dan penerimanya. Contohnya di sini sekarang ada pengirim dan penerima dikasih 2, ditambah 2, ditambah 4, 8, dan sampai 60, sampai seterusnya, banyak banget. Itu fungsinya untuk kecepatan data, itu dalamannya lah ini. Untuk peak data rate-nya, atau high speed-nya itu 150 Mbps. Itu single user, artinya kalian sendiri. Jadi malam-malam nih atau pagi-pagi, kok bisa kenceng banget ya? Oh, berarti itu cuma satu orang doang yang make. Itu untuk 2x2. Buktiin lagi, ini ada 4x4 di bawah. 4x4. Kecepatannya ada 300 MB per second, 20 MHz. Nah, ini single user. Jadi kalian kadang-kadang kok masih 4G, udah 4G kok bisa lemot, bisa speednya cuma 1 MB, 2 MB. Nah, karena 300 ini dibagi lagi, dibagi jumlah user atau jumlah HP yang connect ke tower tersebut. Makanya bisa jadi lemot. Nah, untuk uplink itu dibagi rata 75 MB per second. Ini juga dibagi per user juga. Jadi intinya semakin besar bandwidth-nya, semakin besar juga peak data rate-nya atau speed-nya. Dibantu juga oleh MIMO teknologi. Nanti sebenarnya banyak banget untuk evolusinya, termasuk penambahan bandwidth, contohnya di FDD dan TDD di mix, digabung. Di FDD 20 MHz, di TDD 20, 40, makin gede lagi. Bayangin aja, 4 kali 4 MIMO, bandwidth-nya 20, 40 misalnya, ini bisa 600 MB. Jadi lebih kenceng. Dan apakah itu udah diimplementasi? Udah banyak sih yang implementasi. Kalau kalian lihat, biasanya itu 4G+. 4G+. Pernah lihat nggak kira-kira di sini di HP-nya masing-masing? Di cover sama 4G+, teman-teman. Halo? Belum pernah ya? 4G biasa. 4G biasa. Nah, sekarang itu biasanya kalau di sana Telkomsel lah dapat. Itu ada 4G+. Maksudnya 4G Plus itu ya digabungin antara FDD dan DDD. Bandwidth-nya di mix, ditambah. Nah, ya di 4G Plus. Ada itu. Oke. Kemudian ini frekuensi yang dipakai. Untuk FDD di Indonesia itu menggunakan 1800, 2100, dan 900 frekuensinya. Untuk TDD itu 2300. Jadi semakin kecil frekuensinya,
semakin jauh juga jangkauannya. Semakin besar frekuensinya, semakin sempit ruang lingkupnya. Contohnya yang tadi saya sebutkan yaitu TDD. Saya bilang, oh ini buat area kota aja nih, buat area yang dekat-dekat sama tower. Iya, ini frekuensinya besar, 2300. Tapi ya bagus bandwidthnya, soalnya hasilnya bandwidthnya besar soalnya. Tapi kalau misalnya mau masuk ke area rumah atau kantor, pakai misalnya HP kalian apes kena 2300, pasti sinyalnya langsung jelek. Soalnya nggak kuat buat nembus ke rumah. Gedung misalnya, itu nggak kuat. Nggak akan masuk. Pasti jaringannya langsung jelek. Kalau ketemunya 2300, itu harus di flight mode dulu, terus diaktifin lagi, biar dapat 1800 atau 900. FDD dan TDD. Nah, kemudian ini kita akan bahas beberapa keluhan yang sering terjadi. Ini sengaja saya kasih tanda tanya, soalnya nanti buat bahan diskusi. Mungkin ada tambahan-tambahan keluhan. Nah, kalau dari saya sendiri ngisi dua inilah. Yang pertama yang sering terjadi sama teman-teman semua itu lemot. Nah, inilah jalan tolnya. Dan maksudnya jalan tol itu jalan pintas untuk diri kita sendiri. Kalau kita komplain ke operator, kan lama tuh. Bisa berhari-hari atau nggak ditanggepin, jangan-jangan. Nah, ini diri kita sendiri aja deh yang nyelamatin, biar nggak usah lama-lama ke operator. Oke, perkara lemot, mungkin banyak banget. Ini teman-teman semua pasti sering kesel gitu ya, apalagi kalau misalnya lagi ngirim email, video call, webinar kayak gini. Kalau lemot kan kayak, aduh, ngeselin banget. Nah, untuk tanda tanya ini nanti teman-teman isi sendiri deh, kira-kira apa keluhannya, nanti kita diskusi. Sebelumnya saya akan bahas perkara lemot. Sebenarnya kenapa sih kok bisa lemot jaringan? Sebenarnya banyak masalah untuk jaringan lemot ini. Ini saya beberin dulu beberapa masalahnya. Yang pertama ada kesalahan jaringan. Maksudnya gimana? Jadi banyak banget ada kesalahan dari core-nya atau MMA-nya, jadi dari pusatnya. Yang kedua, faktor transport. Transportnya jadi gelombang dari tower atau dari core ke tower, tower ke UI, ke HP, itu juga punya jalan loh. Transport. Jadi kalau misalnya transportnya macet ya pasti lemot banget. Contohnya kayak di jalan. Kalau mobil itu penuh di jalan atau macet juga kita nggak nyaman, kita bakal lama nyampe ke tujuan. Walaupun kalau di sisi transport juga ada nilai toleransi. Misalnya nggak macet sedikit lah, nggak lama banget. Misal kalau di jalan itu cuman setengah jam, jadi kayak udah nggak masalah. Begitu juga di jaringan. Itu ada nilai toleransinya. Kemudian ada kesalahan dari tower itu sendiri. Misalnya kebakaran, hardware-nya bermasalah, panas, BTS-nya rusak, perlu di-restart, atau kemalingan. Banyak banget masalah-masalah kalau yang di hardware ya. Bisa jadi kabelnya putus, kabelnya bocor. Nah, kemudian yang menarik lagi yaitu salah paham antar tower. Jadi tower dan tower yang lain itu punya namanya relasi atau hubungan. Jadi kalau misalnya hubungannya belum tercreate, belum terbuat, itu bakal sering salah paham yang pertama. Yang kedua, kalau powernya sama-sama kuat, jadi tower itu juga punya power, punya daya. Kalau sama-sama kuat, itu juga bakal salah paham. Jadi HP akan bingung mau didominan kemana, di tower yang A atau tower yang B. HP akan bingung, itu HP nggak suka kayak gitu. HP bakal marah istilahnya. Bingung, dibolak-balikin, kadang ke A, kadang ke B, kadang ke A, kadang ke B. Itu HP nggak suka. Jadi HP itu pengennya ya dominan ke salah satu tower, nggak mau bolak-balik gitu. 2 apalagi 3 tower langsung sama-sama kuat ya, itu hancur itu, nggak bisa. HP nggak mau. Nah, yang terakhir yang sering banget terjadi yaitu pengaruh user yang tinggi. Nah, mungkin nggak asing lagi teman-teman, biasanya ini mungkin berspekulasi ya, mungkin ini banyak banget yang pakai nih dari sisi 4G-nya. Tapi jarang ada yang tahu juga kalau ternyata itu setelah HP aktif, itu HP akan langsung diarahkan di 4G. Nggak mau tahu, pokoknya walaupun 4G-nya penuh banget, 4G-nya udah nggak nyaman banget, kalian bakal tetap stay di situ. Bakal tetap stay di 4G. Padahal di 3G masih kosong. Dan teman-teman kadang-kadang masyarakat juga nggak tahu kalau misalnya HP-nya udah 4G bagus,
terus ditangkap sama 3G. Nggak terima. Ini kenapa masih 3G, padahal HP saya mahal loh. Kartu saya udah prioritas. Tapi kok malah masih 3G sih? Kadang-kadang mereka juga nggak tahu. Itu padahal itu dienakin itu 4G-nya udah kosong, diarahin dulu ke 3G. Biar komunikasi tetap lancar. Maksudnya kayak gitu. Itu salah satu strategi saya juga buat masyarakat bisa terservis dengan baik. Kemudian yaitu telepon putus-putus. Ini untuk solusinya nanti kita bahas. Sebelumnya saya paparin dulu masalah-masalahnya. Telepon putus-putus itu sama kayak jaringan lemot, sama kesalahan jaringan, sistem IMEI-nya atau towernya yang bermasalah, transportnya adalah telepon putus-putus bisa jadi karena kualitasnya jelek, bukan kualitas HP-nya ya, maksudnya kualitas jaringannya yang diterima oleh HP. Nanti saya bakal kasih tahu di sini biar kita tahu kualitas seperti apa dan level seperti apa. Kemudian relasi lagi yang belum ter-create atau belum terhubung antar tower itu bisa jadiin kita drop. Itu penyebab kenapa telepon putus-putus. Nah, berikut adalah parameter performa dari 4G. Dimana ini yang menentukan HP dapat bagus apa enggak. Ya, yang pertama yaitu RSRP atau Reference Signal Receive Power. Ini adalah dekat atau jauhnya dengan tower. Jadi semakin dekat dengan tower semakin bagus. Ini RSRP. Nilainya sangat bagus itu minus 80. Nilainya selalu minus karena dBm. Minus 80 sampai ambang batas minus 100. 80 sampai minus 100 itu udah bagus. Contohnya ini gak ada gambar di sini. Ini tower, ini HP. HP pertama, user 1. Dia lebih dekat dari tower, pasti lebih bagus. Nah, sedangkan HP yang kedua lebih jauh dari tower, pasti lebih jelek. Ini kayak gitu. Ini untuk RSRP, maksudnya adalah jauh dekatnya dengan tower. Kemudian ada namanya kualitas atau quality SNR. SNR itu Signal Interference to Noise Ratio. Ini yang tadi saya sebutin namanya salah paham. Ini bisa kita lihat. Ini ada tower 1, tower 2, sama-sama kuat nih powernya. Ini HP di tengah-tengah. Ini HP nggak suka kalau kayak gini, soalnya sama-sama kuat. Jadi bingung mau ditaruh di mana. Mau di tower 1, tower B. Jadi harusnya lebih dekat ke tower A. Cuman tower B ini kuat banget towernya. Makanya bisa ngeganggu sinyalnya dari tower A. HP bingung mau masuk kemana, ke tower A atau ke tower B. Otomatis itu jadi interference. Nah, jika misalnya dominan, ini bakal lebih bagus satu doang. Jadi dominan ke satu tower. Untuk nilai SNR sendiri, bagusnya itu lebih dari 0. Jadi ada minus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bagusnya itu 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, oke. Kita bisa lihat nggak sih? Bisa. Kita bakal lihat. Nah, pertama kalian harus install ini dulu. Nah, ini jalan tolnya nih. Install di Play Store ada GNetTrack namanya. GNetTrack, mungkin bisa dicari GNetTrack, nanti pilih paling atas. Ini gunanya buat ngetahui ini, biar tahu nilai-nilai ini. HP kalian dapat level atau coverage yang bagus atau enggak. Nah, kita harus install ini dulu nih, GNetTrack namanya. Nah, untuk speed test ini buat aplikasi tambahan, yaitu untuk mengetahui speednya. Ini bebas sih, ini kalian kalau misalnya ada aplikasi lain nggak masalah. Contohnya kayak iTest, OpenSignal. Tapi untuk sekarang ini yang saya pakai itu speed test Ookla. Nah, kita bisa install nih di GNetTrack, di Play Store ada. Nah, tampilannya kayak gini. Ini bisa dilihat ya, teman-teman? Halo? Bisa. Oke, ini ada nilai RSRP nih, yang saya di kursor saya, yang tadi saya sebutin. RSRP ini di 4G itu adalah level atau jauh tidaknya dari sinyal. Kan tadi saya nyebutin bagusnya itu minus 80 sampai minus 100. Jadi ini masih tergolong bagus lah. Tergolong bagus. Nah, kemudian ini ada SNR nih. Saya tadi bilang
bagusnya lebih atau sama dengan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu bagus. Kalau udah minus itu udah jelek kualitasnya. Ini level, ini udah lumayan lah, lebih dari 100, jadi masih bisa dipakai. Kemudian di 3G juga sama. Jadi kita cuma lihat ini aja nih, cuma lihat dua parameter ini, RSRP sama SNR di HP. Oh, mungkin kalian nggak ada yang tahu ini di sini bisa kelihatan 4G plus, bisa lihat nggak? Kelihatan jelas ya? Agak kelihatan nggak sih 4G-nya? Paling Agak atas kabur, agak kanan, kabur Pak. kabur ya. Ya nanti saya ini pakai 4G plus nih. Jadi ini gabungan tadi antara FDD dan DDD. Bandwidth-nya di mix. Makanya jadi 4G plus. Ini lebih kencang harusnya. Nah, ini bisa dilihat ya. RSRP sama SNR-nya. Nah, ini terus gimana nih kalau lemot? Nah, kita tinggal lihat RSRP-nya. Misalnya aku dapat RSRP berapa sih? Minus 150, 120 misal. Itu udah jelek banget. Minus 120. Terus harus gimana langkahnya? Dari sisi kita sendiri, ya kita harus mau nggak mau kita harus move. Kita pindah tempat biar kita dapat level yang lebih bagus. RSRP. Biar dapat level yang lebih bagus kita harus pindah tempat. Ya, emang itu solusinya. Nah, yang kedua, kita lihat SNR-nya, bagus apa enggak. Tapi mending kita biar nggak pusing, gini deh, kita lihatnya yang levelnya aja, yang RSRP-nya aja. Pertama itu dulu. Kalau misalnya pastiin ini udah bagus dulu. Kemudian misalnya kalian udah pindah, ini saya udah dapat level yang RSRP yang bagus, misalnya minus 80, tapi kok masih lemot ya. Nah, ini saya berbicara di luar konteks hardware problem atau masalah kesalahan jaringan yang di atas ya. Ini pure karena hack user misalnya. Nah, ini kalian misalnya udah pindah dapat level yang lebih baik nih, lebih bagus. Misalnya minus 80, tapi kok masih lemot. Nah, itu bisa jadi karena usernya sudah tinggi. Jadi apa yang perlu kita lakuin? Yang perlu kita lakuin adalah memindahkan dari 4G ke 3G secara langsung. Di HP masing-masing itu ada memindahkan atau lock sistem dari 4G ke 3G. Mungkin teman-teman, sorry saya megang HP, udah ada yang tahu belum cara mindahinnya dari 4G ke 3G kayak gimana? Siap. Sudah tahu Pak Tovan, tapi anggaplah ini kita belum tahu lah ya tadi ya. Yes, ya. Nah, kita bakal mindahin dari 3G ke 4G. Di sini itu ada biasanya ada di koneksi, ada di jaringan seluler. Itu bisa dipindahin tuh. Jika nilai RSRP-nya udah jelek. Misal udah pindah tempat. Oh, ini udah minus 80 nih. Kemudian kok masih lemot. Nah, kita pindahin aja. Kita anggap oh ini high user. Terus tanya lagi, emang 4G sama 3G ya enakan 4G lah, lebih kencang? Enggak juga. Ini contohnya nih. Ini adalah hasil speed test kecepatan antara 4G dan 3G real time. Ini 4G dengan RSRP minus 96 versus 3G dengan RSCP atau RSRP juga minus 79. Hasilnya tipis. 4G 7,86 MB per second dan 3G 7,40. Tipis banget kan? 786, 3G 7,40. Ini kenapa bisa terjadi? Pertama karena faktor RSRP-nya. RSRP 3G lebih bagus daripada 4G. Yang kedua, yang tadi saya sebutin, faktor usernya. Di 3G itu banyak banget kosongnya. Soalnya rata-rata HP itu operator sengaja ngalihin ke 4G. Mau misal kamarnya itu isinya nyamannya buat 20 orang. Diisi 50 orang pun jadi. Bener-bener nggak nyaman banget kalau misalnya di posisi di 4G sebenarnya ya. Nah, di 3G banyak yang kosong nih. Ya udah kita pindah dulu aja, pindah kamar dulu aja yang nyaman. Misal di 3G masih 2 orang, ya udah kita pindah aja. Daripada 50 orang di kamar itu berdesak-desakan kan, nggak nyaman banget, mending di 3G aja deh, lebih bagus. Tapi kalau misalnya di 4G kosong, ini udah lebih dari 30 jadi kecepatannya di sisi 4G.
Jadi intinya masalah analoginya masalah kamar gitu. Kamar 4G itu selalu penuh. Kita jalan pintasnya, ya udah kita ngalah daripada kita komplain nggak ditanggepin atau lama, ya udah kita pindah sendiri aja. Yang penting video call lancar, game lancar, YouTube lancar, streaming. Nah, kita pindah sendiri tuh dengan mengetahui nilai-nilai ini RSRP. Sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk telepon, sama. Telepon juga kita harus ngelihat levelnya. Kalau levelnya jelek, di 3G-nya, misal telepon itu kan 3G. Mungkin tanpa kalian sadari, setelah di 4G, di camping dari 4G, kalian akan nelpon, baik kita nelpon atau dapat telepon, pasti akan pindah ke 3G atau 2G. Pasti akan pindah. Nah, kalau misal kebetulan awal-awal telepon itu kita ada di posisi 3G, anggaplah 3G-nya itu penuh jaringannya juga, kamarnya penuh juga, makanya nggak nyaman, putus-putus, sinyalnya jelek, gitu kan. Actionnya sama juga, actionnya. Yang pertama pindah dulu areanya, siapa tahu dapat kualitas yang lebih bagus, level yang lebih bagus, jangkauan. Kalau misalnya udah bagus masih jelek juga, kita pindah lagi ke 2G. Di HP ada lagi tuh. Jadi ada 3G, 2G, 4G, 3G, 2G, ada 3G, 4G, ada 2G only. Nah, kalian bisa pindah ke 2G only. Karena kita tahu nih, oh ya ini memang kayaknya tinggi banget deh apanya usernya. Kemudian misalnya udah di 3G jelek, di 2G jelek, wah itu fix, itu kesalahan yang nggak bisa kita atasi lah. Dari sisi end user atau HP itu cuma sebatas ini. Kalau misalnya udah masuk ke area sistem, itu sudah masuk ke area praktisinya atau engineer-nya. Gitu. Dan sebetulnya untuk operator ataupun perusahaan telekomunikasi itu setiap hari juga memonitor, baik itu secara per jam, per 15 menit, per hari maupun per bulan itu dimonitor terus. Jadi kalau misalnya HP saya jelek, dapat kualitasnya jelek, atau speednya jelek, nanti bakal tercounting berapa jumlah HP yang dapat internet jelek. Nanti itu ada muncul statistiknya, dan itu wajib harus diperbaiki. Contohnya, untuk monitornya yaitu ini. Contohnya. Ini adalah contoh statistik perbaikan dari operator, di mana ini adalah kesalahan pada interference. Yang tadi, yang saya sebutin awal itu RB, resource block, atau kamarnya bermasalah nih, jelek. Maksudnya AC-nya rusak, atau bocor, ini harus dibenerin. Nah, ini contoh statistiknya. Ini eksekusi pertama, dan ini eksekusi kedua. Contoh statistiknya, semakin bagus. Jadi ada perbaikan lah. Jadi nggak apa namanya, ada orang komplain HP nggak enak, remote itu didiemin aja, itu enggak. Kita juga memperbaiki itu. Jadi memantau setiap jam, hari maupun bulan kita pantau terus, biar masyarakat juga bisa enak pakainya. Kemudian untuk strategi juga yang tadi saya sebutkan, yaitu telepon contohnya, strategi telepon. Jadi mau pindahin kemana nih dari 4G kalau ada orang mau nelpon, mau ke 3G atau mau ke 2G. Misalnya mau ke 3G atau mau ke 2G, ya udah, maksudnya berdasarkan kota misalnya, atau berdasarkan perhitungan dari 4G. Soalnya kan di 4G nggak ada sistem telepon. Yang ada sistem telepon tuh cuman 2G. Jadi otomatis HP harus pindah ke 3G atau 2G. Itu salah satu contoh strategi yang dibuat oleh operator. Mungkin dari saya sekian dulu, Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, kita bisa diskusi bareng. Ya, siap, mantap. Oke. Saya kembalikan ke hostnya dulu. Silakan, Pak. Iya. Terima kasih Pak Taufan, nih luar biasa ini ada banyak pertanyaan nih Pak Taufan. Jadi tadi kita lihat dari pemaparannya ya, wah mantap banget, ternyata tower itu kayak manusia juga ya Pak Taufan ya. Betul. Dia bisa apa ya, maksudnya bisa nikung juga ya gitu ya. Iya. Ada tower A
kemudian ada HP di dekatnya lagi apa namanya, lagi ada koneksi gitulah ya. Ternyata si tower B ini kalau ternyata ada di dekat situ bisa nikung juga itu ya ternyata ya. Betul. Nah ini Iya. menarik juga nih. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Taufan, nih mungkin dari saya dulu, tapi nanti Ya. pemirsa yang lain juga bisa ikut nimbrung ya untuk diskusi. Silahkan kalau misalnya nanti mau bertanya secara live, secara langsung, atau bisa juga bertanya melalui kolom komentar atau melalui room chat gitu ya. Yang pertama pertanyaannya nih Pak Taufan, tadi terkait dengan apa sih namanya, bandwidth atau jaringan gitu ya. Ya. Saya pernah baca artikel katanya ketika kita melakukan koneksi ke jaringan antara cukup dengan audio atau audio plus video. Contohnya misalnya kita lagi webinar seperti sekarang gitu ya. Itu lebih menyedot yang plus video plus audio gitu ya. Nah, katanya dengan kondisi seperti itu otomatis server mungkin ya, atau bahasanya apa ya, pusat data itu lebih banyak menggunakan energi listrik gitu. Ketika seseorang atau banyak orang itu melakukan koneksi ke dalam jaringan itu dengan plus video gitu. Artinya energi listrik yang digunakan untuk menghasilkan jaringan atau koneksi yang berkualitas itu juga lebih besar ya. Nah, itu yang pertama pertanyaannya itu. Apakah memang benar demikian? Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait tentang menarik tadi ya yang disampaikan oleh Pak Taufan ya. Ketika ada koneksi yang terganggu, tadi saya sempat menangkap gitu, mengcapture pernyataan tentang bisa dialihkan ke flight mode dulu gitu, flight mode, kemudian setelah itu kembali lagi masuk ke jaringan gitu ya. Nah ini juga cukup menarik nih, apakah itu termasuk strategi juga untuk memudahkan kita untuk kembali masuk dalam jaringan gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin saya nanti boleh share screen nih Pak Taufan, boleh dipandu nggak ya untuk memindahkan dari 4G ke 3G? Boleh. Nanti saya coba share screen dari HP saya gitu ya. Ya, itu 3 pertanyaan itu nih Pak Taufan. Mungkin itu untuk mengawali diskusi kita nih pagi ini nih. Ini materinya mantap banget nih ya. Meskipun jujur aja banyak yang saya asing nih dengan istilah-istilahnya ya Pak Taufan ya, kayak tadi QAM, kemudian ya ini yang ada di layar lah. Asing-asing banget gitu. Cuman kalau kayak bandwidth itu masih nyambung-nyambung dikit lah gitu. Ya mungkin itu dulu Pak Taufan pertanyaannya. Ya, oke, saya jawab yang pertama ya, masalah power konsumsi. Jadi sebelumnya saya nanya dulu nih, power konsumsi dari sisi HP atau dari sisi source-nya atau BTS-nya? Dari source-nya Pak Taufan. Dari source-nya, oke. Ya, jadi dari source itu sebenarnya udah disiapin power, Pak. Jadi kapasitas power itu udah ada, jadi nggak akan khawatir. Ada namanya RRU, Radio Resource Unit, itu yang menyediakan power. Jadi itu yang bakal disebarin ke semua HP. Jadi kayak yang tadi Pak Mandu bilang, apa benar kalau misalnya video sama audio itu bakal lebih nyedot power yang banyak? Enggak juga. Kalau menurut saya. Kalau bandwidth iya. Jadi kalau power emang udah disediain, jadi power nggak akan kehabisan power. Nggak akan kehabisan. Kalau power itu sudah ada jatahnya, sudah ada jatahnya. Tapi kalau misalnya pun perlu power yang besar dari sisi HP, itu tidak akan mengurangi dari sisi towernya. Soalnya mungkin akan mengurangi HP yang lain, istilahnya kayak sharing. Jadi HP-HP mana yang nggak terlalu butuh power yang besar, itu bakal dipakai buat HP yang butuh power yang besar. Jadi istilahnya sharing gitu. Kan nggak semua orang itu butuh dalam satu waktu butuh power yang besar. Kalau power identiknya itu ada di 3G sebetulnya. Di 3G itu ada namanya power konsumsi. Jadi semua HP itu misalnya berbarengan, contoh sedang event,
atau konser, itu semua HP make koneksi, itu ada namanya itu rejection power. Itu powernya benar-benar dibatasi kalau di 3G. Nah, kalau di 4G ini lebih mengarah ke bandwidth. Lebih nembaknya langsung ke bandwidthnya. Jadi nggak ada istilah congestion atau rejection permasalahan power kalau di 4G. Soalnya kenapa saya bilang bandwidth? Bandwidth itu udah termasuk perhitungan dengan powernya juga. Kalau di 3G bisa di 3G. Soalnya ada KPI-nya, ada statistiknya soal power. Jadi powernya kurang, tapi power apa? Soalnya power kan banyak. Jadi power RRU itu misal 120 watt, satu antena 120 watt. Itu HP itu paling kan konsumsi berapa watt sih? Nggak gede-gede banget. Kalau bandwidth betul, misal dari 5 orang ada satu yang butuh kayak gini nih buat webinar, itu pasti makan bandwidth yang besar. Jadi yang lain bisa tersisih. Tersisihnya kalau misalnya yang lain nggak ikut make buat webinar juga, atau nggak ikut make buat download juga, pasti aman. Tapi kalau sebarang-barang make, sama-sama make, mereka juga butuh kamar atau bandwidth yang lebih besar juga. Itu pertanyaan pertama. Sampai sini gimana, Pak? Jelas ya? Oke, siap. Yang kedua tadi, Mm-mm. masalah flight mode. Ini hanya untuk membantu sebetulnya. Sebetulnya ini udah jadi tanggung jawab operator. Jangan sampai masyarakat itu nge-flight mode sebetulnya. Kalau flight mode itu dari sisi kita sendiri. Jadi udah daripada lama-lama lagi kan, harus pindah-pindah tempat ataupun harus komplain ke operator, yaudah kita inisiatif buat pindahin ke jaringannya lagi. Soalnya flight mode itu ibarat kata seperti restart. Jadi dikosongin dulu jaringannya, setelah HP nyala, otomatis banyak banget tower yang mau minang nih. Oh, aku sanggup, aku. Jadi kan tower banyak. Setelah HP nyala, itu HP bakal jadi rebutan buat jadi milik tower yang mana. Gitu. Kalau di area kota. Tapi kalau di area outer atau desa yang jarang banget towernya, ya cuma satu aja. Jadi kalau di area kota enak. Sekali nyala, tower banyak banget yang pengen nangkep HP tersebut. Itu untuk kenapa flight mode. Jadi flight mode itu kayak alternatif aja. Kalau misal dari sisi kita ini HP nggak dapet sinyal nih, atau nggak dapet internet, yaudah kita flight mode dulu. Tujuannya kayak buat nge-restart gitu. Nah, untuk yang ketiga, yaitu apa tadi, Pak? Apa namanya? Saya izin share screen handphone Oke. atau kan Oke, yang ketiga. untuk Siap. ini ya, dipandu ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa memperhatikan gitu ya, gimana sih cara memindahkan 4G ke 3G. Saya izin ya Pak Taufan ya. Baik, silakan, Pak. Oke. Sebentar. Belum masuk ya? Belum? Belum ada. Oke, masuk ya. Oke, sudah masuk, Pak. Ke setting ya berarti ya Pak Taufan Betul, ya? ke setting, ke jaringan dan internet. Jaringan dan internet, oke. Oke. Oke, ini ada 2 SIM. Mungkin yang coba ini mungkin ya. Jaringan seluler. Oh, bukan. Oh iya, coba yang pertama diklik lagi, Pak. Bisa nggak? Coba. Oh ini ya, Oh, yang itu di bawah data ini ya. sih. Jaringan-jaringan Betul. pilihan ini ya. Dengan jenis jaringan pilihan. Betul. Itu bisa diklik. Oh, oke. Nah, itu kita Pilih bisa ini milih tuh. berarti ya. Hmm.
atau dari tower. Providernya ya. Iya. Oke, oke, siap, siap. Sip, sip. Stop share. Oke, terima kasih Pak Taufan. Baik, Iya. kira-kira dari pemaparan tadi dari teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silahkan Yang bisa tadi disampaikan. masalah keluhan, yang tadi saya kasih tanda tanya itu buat ditambahin teman-teman. Atau ada yang ngalamin hal yang aneh, atau ada yang perlu tanyakan, silahkan. Kita diskusi. Ya, silahkan teman-teman kalau ada. Kalau nggak ada, saya mau bertanya lagi sih Pak Taufan, tapi saya tunggu teman-teman dulu nih. Ya. Oke, ada pertanyaan nih Pak Taufan dari Pak Deris Arista. Silakan Pak Deris untuk menyampaikan pertanyaannya. Mau live atau via chat Pak Deris? Langsung aja Bang Dodo. Oh, siap, siap. Oke. Itu Silakan Bang Pak Deris. Taufan. Ya, oke Pak. Ya, ini saya satu pertanyaan. Ini biasa kan kita biasa mengikut webinar atau apapun lah jenis seminarnya. Nah, itu ada nggak ya pengaruh dengan menampilkan video, menampilkan gambar dengan mematikan kamera gitu? Apakah itu berpengaruh juga dengan kuota ataupun itu sama saja gitu? Terima kasih. Oke. Ngaruh Pak. Kalau itu soalnya kalau video itu ada slotnya tersendiri. Kalau kita udah ngaktifin video, otomatis kuota kita juga bakal diboros. Jadi kan ada kalau beda kan, kalau gambar, suara, gambar, sama video. Yang paling tinggi itu video. Apalagi kalau kita dapatnya video yang kualitasnya lebih tinggi. Otomatis juga bakal ngirim paket data yang lebih besar. Kita minta video nih, kita ngirim kayak di arsitektur tadi itu, dari HP kita atau dari kita sendiri, minta buat mengaktifkan video. Kita ngirim ke Inticore. Nanti Inticore bakal ngasih akses video, tapi datanya lebih besar lagi. Data itu ya otomatis kuotanya juga lebih boros, lebih besar lah kuota yang dikeluarkan. Jadi kalau dengan mematikan kamera itu bisa mengurangi kuota yang terpakai? Bisa dong Pak, tapi untuk berapanya itu kurang tahu. Maksudnya berapa yang bakal terkurangi atau sedikit atau banyaknya belum tahu. Itu fluktuatif sih Pak, tergantung paket data. Soalnya kan kualitas video juga beda-beda kualitas videonya. Tapi kalau misalnya di Zoom ini, itu kan aplikasi open source yang dengan kita masuk Zoom aja sebenarnya udah besar juga kuota yang terpakai. Plus kita nambahin video juga semakin ada kuota tambahannya. Tapi untuk nominalnya, untuk berapa yang terpakai, itu fluktuatif. Nggak bisa dipukul rata. Oh iya, terima kasih Bang Taufan. Oke, sama-sama. Baik, dari Bapak Ibu atau teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum saya lagi nih mau bertanya. Ada silakan lagi teman-teman, barangkali HP-nya rusak atau jaringannya aneh. Oke, ini ada yang bertanya Pak Taufan keluhan di ini ya, di room chat ya. Mas Taufan, terima kasih untuk penjelasannya. Tadi dijelaskan bahwa sinyal seluler 3G atau 4G bisa turun atau hilang bila berada di dalam gedung. Mohon info bagaimana solusinya untuk gedung-gedung tertutup seperti perkantoran, hotel, dan lain-lain. Ya, saya jawab ya Pak. Ya, untuk pertama ini, di daerah kota misalnya, untuk solusinya itu, emang sih kalau misalnya di daerah gedung atau hotel yang padat, itu sinyal susah. Biasanya solusi dari operator itu pertama dengan mengganti frekuensi. Jadi kalau misalnya di dalam gedung itu yang menservis adalah frekuensi 2300 atau DVD, itu pasti sinyal bakal turun. Solusinya ganti 2300 menjadi 900. Karena semakin kecil frekuensinya, semakin jauh juga jangkauannya, yang artinya bisa nembus ke area-area yang padat. Itu pertama. Yang kedua, operator biasanya memasang antena kecil di hotel atau gedung. Biasanya kita sebut namanya picocell.
Jadi antena-antena kecil semacam kayak CCTV itu ada di gedung-gedung, ini kita nggak sadar, itu adalah antena seluler buat di lingkup gedung atau perkantoran atau hotel, itu ada antenanya, itu solusinya. Tapi untuk solusi dari kita sendiri, kalau dari sisi user sendiri, itu agak sulit ya, mungkin kalau misalnya kita dapatnya 2.300, bisa kita state gitu kan, oh ini jaringannya ini kok jelek banget ya, levelnya kok bisa sampai 120 atau 115. Yang pertama coba kita flight mode dulu pertama, biar dapat, kenapa flight mode? Flight mode ibarat kata HP mati, dan otomatis level 2.300 itu tipis. Otomatis tower kan tadi gede-gedean tuh. Jadi mau minang HP ini benar-benar banyak banget tower dan frekuensi itu pada maju buat ini aku sanggup loh. Nah, otomatis frekuensi selain 2.300 itu lebih sanggup dari 2.300 kalau posisinya ada dalam gedung. Cuman ini belum jadi jaminan, nggak akan lama. Yang artinya solusi temporary lah sementara. Kalau solusi permanennya ya harus install picocell atau antena di dalam gedung. Itu solusi permanennya. Ini itu jawabannya, Pak. Oke, siap. Terima kasih Bang Taufan atas penjelasannya. Sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Baik, ada lagi kira-kira yang mau berdiskusi, bertanya seputar jaringan? Baik, sambil menunggu nih mungkin ya. Saya mau bertanya nih Bang Taufan terkait tentang himbauan untuk mematikan alat komunikasi ketika kita dalam perjalanan udara ya di pesawat. Itu kan infonya yang kita dapatkan bahwa adanya apa sih namanya lalu lintas jaringan itu katanya mengganggu gitu ya, mengganggu frekuensi pesawat ya. Nah ini apakah betul ya? Apakah memang harus dimatikan atau cukup di flight mode aja gitu? Karena kan kalau misalnya terkait dengan frekuensi itu kan berarti kan itu tadi hanya jaringan saja. Jadi kalau secara logikanya mungkin cukup flight mode saja, nggak perlu dimatikan sebenarnya gitu. Jadi kita masih bisa beraktivitas offline ya di handphone kita, misal mau baca buku PDF atau mau baca Quran misalnya atau gitu ya. Nah ini menurut Bang Taufan gimana terkait ini? Apakah memang amannya dimatikan aja sudah karena dalam handphone itu mungkin ada sisa-sisa atau apa gitu yang bisa mengganggu jaringan? Kalau dari saya pribadi si flight mode ya Pak. Karena dengan flight mode itu otomatis HP udah nggak menerima jaringan apapun, frekuensi apapun. Sebenarnya nggak masalah, nggak perlu mati juga. Itu cukup di flight mode. Kalau biasanya itu pramugari atau pramugara yang bilang, oh tuh tolong dimatikan. Sebenarnya biar nggak ada miss aja takutnya, lupa. Ini itu. Takutnya kan manusia kadang-kadang lupa kan, oh ini ternyata belum pencet flight mode-nya. Itu cuma buat kayak ya peringatan aja, siapa tahu lupa. Sebenarnya dengan flight mode juga udah cukup. Karena yang saya tadi sebutin, ya benar itu bakal jadi interferensi. Pesawat sebagai user, HP juga sebagai user. Pesawat butuh komunikasi, HP juga butuh komunikasi. Dalam arti yang tadi saya sebutin, dua tower saling kuat-kuatan powernya, HP bingung, bisa drop. Sama juga pesawat. Kalau pesawat sinyal HP, frekuensi HP ngeganggu, otomatis komunikasi antar tower dan ATC misal pesawat antar pesawat sama ATC itu bakal terganggu juga. Itu sih buat komunikasi ini. Siap. Terima kasih Bang Taufan. Semakin kesininya semakin banyak pertanyaan nih Bang Taufan, nggak apa-apa ya kita diskusi santai ya. Kita diskusi santai. Ya. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya terkait ini nih Bang Taufan. Tadi soal tower ya. Saya pernah mengikuti perkembangan atau informasi yang ada di komunitas Flat Earth. Mungkin Bang Taufan pernah mendengar juga kali ya. Jadi komunitas Flat Earth itu
Jadi teman-teman bahkan pengikutnya sangat banyak banget gitu ya, dan aktif dalam melakukan kampanye bumi datar gitu. Dan dari kampanyenya itu dibuatlah media informasi seperti kayak video, kemudian tayangan-tayangan yang membuktikan bahwa memang bumi ini berdatar gitu ya, dengan banyak dalil dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan di dalam tayangan-tayangan tersebut gitu. Dan juga disampaikan salah satunya ini nih masalah jaringan ini nih Pak Bang Taufan. Jadi salah satu pembahasan yang dikemukakan di dalam oleh teman-teman komunitas flat earth ini termasuk juga jaringan ini. Dan dari penelitian atau observasi yang dilakukan oleh teman-teman komunitas flat earth yang ternyata juga saya amati, isinya juga ternyata banyak pakar gitu ya, banyak orang-orang ahli gitu. Itu ternyata terkait dengan komunikasi kita nih yang saat ini kita lakukan ya, kayak misalnya lewat telepon, apapun lah ya yang berkaitan dengan jaringan internet, itu ternyata hanya cukup menggunakan tower saja, tidak perlu satelit gitu. Nah pertanyaannya adalah, tadi juga saya lihat di pemaparan nggak ada menyinggung satelit sama sekali gitu ya. Nah, apakah memang benar ada sapu terbang? Mohon maaf, teman-teman, ada iklan nih. Nah, jadi sampai mana tadi? Satelit, oh ya. Jadi terkait tentang hal ini, kalau dari pengetahuan Bang Taufan terkait satelit ini sebenarnya gimana ya? Karena dari teman-teman komunitas flat earth itu mengakui bahwa sebenarnya tidak, karena bumi itu datar, kemudian bumi itu dilingkupi oleh yang namanya apa sih namanya tuh, kubah ya, kayak semacam kubah, seingat saya gitu, kubah atau celestial dome ya. Jadi kubah celestial yang tidak terlihat, sehingga sampai sekarang menurut mereka itu tidak ada pihak dari manapun yang bisa menembus ke langit gitu. Bahkan tidak ada itu yang namanya pesawat luar angkasa, tidak ada satelit, itu hanya permainan CGI saja. Jadi hanya permainan CGI saja, dan tidak ada yang namanya satelit. Adapun satelit itu adalah menurut komunitas flat earth itu ya, saya tangkap adalah ya bisa-bisanya pemerintah saja di suatu negara itu untuk dalam tanda petik menghabiskan anggaran gitu. Yang intinya adalah, pesannya adalah ya dalam rangka bisnis, dalam rangka uang gitu ya. Sehingga dengan adanya membuat satelit itu menjadi anggaran suatu negara, akhirnya kan dikeluarkan anggaran itu, padahal itu tidak ada gitu ya. Dengan hasil observasi yang tadi disampaikan bahwa bumi ini datar dan dikelilingi oleh kubah celestial, katanya gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ini mohon maaf agak melenceng sedikit ya dari tema ya, tapi menurut saya ini kayaknya ada nyambungnya gitu. Terkait dengan jaringan ini, apakah di sini memang betul tidak ada peran satelit nih Pak Taufan? Bahwa yang berperan itu hanya tower saja, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Taufan ya dalam pemaparannya. Ada yang namanya MMA sebagai kayak semacam apa sih namanya, pusat ininya ya, pusat jaringannya, kemudian disebarkan ke tower-tower, dari tower-tower kemudian ke HP-HP gitu. Nah, mungkin itu pertanyaannya Pak Taufan terkait dengan satelit sih sebenarnya. Silakan Pak Taufan. Sebetulnya untuk satelit itu sendiri kita juga butuh, Pak. Pertama, butuh dengan kondisi di mana tidak ada tower satupun atau jauh banget. Jadi satelit fungsinya untuk komunikasi antar tower, transport. Misalnya jauh-jauh di area-area hutan, area laut, itu fungsi satelit di situ. Tapi ada apa enggaknya itu ada. Kalau di Indonesia namanya PSN atau Pacific Satelit Nusantara. Nah, teman saya ada kerja di situ juga di bagian satelit, menangani persoalan satelit. Kalau saya pribadi, kenapa saya nggak menyinggung soal satelit?
karena di ruangan lingkup kerja saya itu berada di situ, jadi radio, power, dan core. Jadi tidak menyinggung situ karena untuk internet sendiri itu tidak butuh satelit. Kalau kondisinya di perkotaan atau daerah-daerah yang mempunyai tower. Satelit dibutuhkan di daerah-daerah yang jauh banget dari tower, mungkin bisa 10 km, 20, 30 km jaraknya dari tower, itu butuh satelit buat langsung nembak. Jadi fungsi satelit hanya untuk transportasi. Berhubung nggak ada jaringan HP susah masuk, itu kita butuh satelit di situ. Jadi untuk masalah politik atau masalah keuangan itu saya kurang tahu, tapi kalau di Indonesia itu ada namanya PSN atau Pacific Satelit Nusantara. Itu sih, Pak. Jawaban dari saya. Siap. Oke, berarti apa namanya? Fungsi satelit adalah ketika di dalam suatu wilayah tidak ada penghantar jaringan atau towernya ya, Pak Tovan ya. Itu jauh banget, kayak misal di tengah laut jaraknya dari tower itu 30 km, 20 km. Itu kan jauh banget. Itu butuh satelit di situ buat ngebantu. Tapi jangan harap dapat kualitas yang bagus kayak biasanya. Ya itu ya kualitas ala kadarnya. Untuk masalah yang tadi nggak ada langit, mungkin ada di orbit-orbit tertentu kali ya. Saya juga kurang tahu penempatan satelitnya di mana. Tapi mungkin kayaknya ada di beberapa orbit tertentu. Tapi untuk masalah politik atau masalah bisnisnya saya belum paham sih di situ. Tapi kalau misalnya perusahaannya ada perusahaannya yang tadi saya sebutin, Pacific Satelit Nusantara. Siap, terima kasih Pak Tovan. Menarik ya diskusinya dan terjawab dan sangat relevan dengan pertanyaan tadi ya. Terima kasih Pak Tovan ya. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Tovan terkait tentang jaringan 4G ya. Dari Pak Arif Adiksana, ini beliau Direktur Utama dari Beruang Madu Institute nih Pak Tovan. Terima kasih Pak. Pak Arif ini ya, sama-sama Mas. Bertanya nih, apakah atau mau langsung live aja Pak Arif? Coach bisa langsung live aja nih. Ya, sebenarnya. Ya, baik. Ini sorry saya di kamar nih makanya agak redup. Baik Mas Tovan, langsung aja nih. Jadi masih terkait kota ya, karena kita ini sensitif terhadap kota. Yang ingin saya tanyakan kan kalau misalnya terjadi perubahan koneksi, misalnya kita dalam perjalanan dari 4G tiba-tiba kemudian, saya kan sering itu bolak-balik Samarinda Balikpapan. Jadi ada saatnya kemudian terpindah dari 4G ke 3G. Nah itu apakah akan pengaruh di penggunaan kota atau data, ya, atau tidak sama sekali? Artinya cuman berpindah jaringannya dan cuman berjalan lebih lambat begitu saja, atau ada pengaruhnya dengan datanya tiba-tiba jadi lebih besar atau justru lebih kecil atau bagaimana? Tuh. Begitu Mas Tovan. Oke Pak, saya jawab. Untuk masalah data atau kuota, ya jelas berpengaruh Pak. Karena dari sistem sendiri 2G, 3G, dan 4G itu memiliki bandwidth yang berbeda. Semakin besar bandwidth-nya, semakin besar juga paket atau data yang bakal kita keluarkan. Jadi misal 4G, jangan kita bahas 4G dulu. Misal 4G YouTube Pak. YouTube itu kita biasanya ada di kualitas tertinggi, HD misal, 1080 ya kualitinya. Kita turunin aja ke 140. Itu otomatis kuotanya juga irit. Tapi kualitasnya ya ala kadarnya, buram gitu kan. Sama halnya di 3G. Kalau misal dari 4G ke 3G, ya pasti kuota ngirit juga, tapi operator nggak mau biasanya. Operator biasanya maksa ini HP biar langsung ke 4G. Soalnya penggunaan paket data di 4G ini besar juga. Oh, gitu ya. Kalau 2G semakin ke 2G semakin irit juga, tapi ya lemot banget gitu kan. Iya, betul. Oke. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Baik. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya lagi terkait tentang tema jaringan.
Dipersilahkan buat teman-teman sekalian. Bisa bertanya langsung ya. Mungkin yang baru bergabung atau bergabung di dalam perjalanan penyampaian pemaparan tadi pun juga silahkan, nggak apa-apa, bisa bertanya meskipun mungkin pertanyaannya sudah dibahas gitu ya tadi ya. Silahkan mungkin membutuhkan penegasan atau membutuhkan penjelasan gitu, dipersilahkan. Kira-kira mungkin ada yang mau bertanya lagi? Barangkali ada keluhan-keluhan atau hal-hal yang aneh, bisa kita diskusikan. Iya, sebenarnya kalau terkait keluhan saya pernah nih, Bang Taufan. Cuman saya mungkin agak sensitif ya karena terkait tentang salah satu provider lah gitu ya. Yeah. Yang pasti bukan provider yang saya gunakan saat ini ya. Tadi mungkin tahu ya, saya sudah pakai provider yang baru gitu kan. Dulu saya menggunakan provider yang lain tuh, Bang Taufan. Dalam hal ini mungkin saya sekarang karena pakai Telkomsel gitu. Sebelumnya pernah pakai yang lain. Ini saya nggak mau nyebut namanya gitu ya. Takut nanti menjatuhkan takutnya gitu ya. Tapi ini menjadi salah satu keluhan yang saya rasakan, dan ketika saya tanyakan ke teman-teman yang menggunakan provider yang sama, itu juga punya keluhan yang sama gitu. Jadi keluhannya adalah saya setiap setelah mengisi pulsa gitu ya, itu tiba-tiba tersedot gitu ya, tersedot dan habis. Padahal pulsa itu nyaris tidak pernah saya pakai karena saya hanya menggunakan nomor itu sebagai nomor yang terdaftar untuk WhatsApp saya gitu, untuk nomor WhatsApp atau untuk dihubungi, karena itu adalah nomor yang saya pakai selama 11 tahun ya, udah lama banget gitu. Tapi karena saya merasa dikhianati tadi ya, akhirnya saya beralih ke lain provider ya, bukan lain hati tapi lain provider. Nah, jadi pulsa tersedot, kemudian saya konfirmasi, saya pun juga cek di di layanan yang saya pakai, saya nggak pernah merasa berlangganan apapun gitu, berlangganan konten inilah, konten itu nggak pernah. Dan kemudian akhirnya saya coba tanyakan ya ke ke mana, customer service-nya, langsung saya datangin ke kantornya. Kemudian ternyata jawabannya persis sama seperti jawaban yang saya dapatkan di internet gitu. Jadi kan sebelum saya ke customer service, saya googling tuh, Pak Tovan. Saya googling ini sebenarnya apa sih gitu ya, ada problem apa sih, dan pas saya googling itu ternyata banyak banget gitu keluhan yang sama ya. Jadi pulsa tersedot. Dan pulsa tersedot itu selalu ya dijawab oleh customer service-nya itu di internetnya ya, di internet itu bilang, di laman-laman internet itu bilang, dan laman internet ini sebenarnya adalah tulisan dari pengalaman orang-orang yang merasa kerugian tadi. Jadi mereka menuliskan pengalamannya, dan ternyata di situ dijelaskan bahwa pulsa tersedot itu alasannya karena yang pertama berlangganan gitu ya, berlangganan. Ketika kita membantah bahwa kita tidak pernah berlangganan, customer service dari provider itu akan menjawab bahwa itu adalah virus, gitu, virus. Nah, akhirnya saya pun ngetes gitu ya, saya coba ke customer service, kemudian saya sampaikan keluhan saya pun akhirnya menjawab gitu ya, seperti yang diarahkan oleh pengalaman dari pengguna provider yang merasa dikhianati tadi. Saya sampaikan bahwa ini saya nggak pernah berlangganan apa-apa, Mbak, silakan coba dicek deh, saya nggak pernah berlangganan apa-apa. Kemudian habis itu saya sampaikan kepada mbaknya, mohon maaf Mbak, saya mau menyela sedikit nih, ini karena virus ya Mbak ya.
gitu. Terus langsung dia bilang, oh iya Pak, itu karena virus gitu. Oh, berarti semua yang mengalami kendala-kendala ini karena terserang virus gitu ya. Dia bilang, iya Pak, seperti itu. Kemudian, oh berarti jawabannya sama nih Mbak, seperti yang ada di internet. Terus ternyata Mbaknya bilang keceplosan gini, iya Pak, kami memang diminta untuk menjawab seperti itu kalau misalnya tidak ada solusi gitu ya. Jadi keceplosan menjawab bahwa itu adalah jawaban yang sudah disetting lah gitu oleh provider kepada seluruh customer-nya untuk menjelaskan bahwa ketika ada keluhan yang dialami oleh pelanggan, intinya kalau udah nggak bisa jawab aja virus gitulah ya bahasanya gitu. Nah setelah itulah saya akhirnya merasa wah ini nggak bener nih gitu ya. Nah ini mungkin Pak Taufan punya pengetahuan terkait dengan jaringan, apakah memang betul virus gitu ya itu bisa mengganggu atau bahkan bisa menyedot pulsa gitu. Saya masih nggak nemu gitu ininya nalarnya. Tapi mungkin Pak Taufan punya pengalaman atau ada informasi atau mungkin sedikit tanggapan gitu ya. Mungkin bisa dicerahkan nih. Jadi untuk pulsa itu kan artinya lalu lintas juga. Jadi beberapa pulse buat kode biar kita bisa pakai. Pertama itu. Fungsi pulsa itu di sini di daerah core. Di daerah yang saya lingkarin. Ini pulsa berada di sini di daerah sini. Nah, untuk jawaban dari customer tadi, customer service, sebetulnya customer service juga nggak paham. Pertama, tugas mereka hanya melayani, tapi mereka nggak paham akan jaringan ataupun core-nya, intinya. Betul juga kata Bang Dodo tadi, bilang kayaknya ini settingan, udah disettingan deh. Karena kayaknya mereka bingung deh. Ya emang bingung. Mereka udah nggak tahu mau ngomong apa. Kalau dari saya pribadi, kenapa terjadi kayak gitu? Betul virus. Virus oknum maksudnya, Pak. Ada salah satu oknum yang bermain di situ. Jadi, ya itu soalnya ini bisa dimainin juga di sini. Di daerah core bisa dimainin. Itu ada oknum tertentu. Dan rata-rata kalau operator juga nggak semuanya paham. Kadang-kadang misalnya nanya sampai kelas manajer pun, sales manager itu mereka nggak paham. Mereka mungkin ngomong oknum yang biasanya. Dan tanpa sadari juga sebelumnya saya pernah mengalami kasus yang sama. Itu beberapa teman saya sendiri itu juga persis mengalami kasus yang sama. Pulsa kesedot banyak banget dan jawaban operator persis kayak gitu kayak yang tadi Bang Do sampaikan, ada ada berlangganan berlangganan ini kayak gitu. Tapi itu nggak ada solusi dari operator. Padahal kalau secara arsitektur dan beberapa teman saya yang bekerja di bagian tersebut, bagian core, itu memiliki ya ada politik juga di situ. Ada sesuatu yang oknum lah istilahnya. Ada oknum yang ingin menguntungkan kepentingan pribadi. Dibocorin. Contohnya kayak misalnya untuk sekarang ini tuh kan paket kartu perdana itu harus menggunakan identitas pribadi. Nah, tapi sampai sekarang ini banyak juga yang bocor. Nah, itu sebenarnya udah nggak boleh. Tapi sampai sekarang ini ada yang bocor juga. Jadi itu ada salah satu, kalau misalnya nggak oknum dari operator itu sendiri, ada oknum dari luar. Artinya contohnya hacker. Kalau misalnya kita sering dengar istilah hacking, itu bisa nge-hacking ke situ juga. Buat nyedot pulsa atau menggunakan kantong sendiri lah, istilah kayak gitu. Tapi harusnya operator punya polisi sendiri. Maksudnya punya keamanan lah, security yang bagus. Cuman kalau misalnya sistem yang kayak tadi, berarti operator belum ada sistem pengamanan yang bagus. Dan itu teman saya juga pernah ngalamin hal yang sama. Intinya kalau misalnya kita bedah ke arsitekturnya, di mana sih pulsa itu ada, terus gimana sistem kerjanya, itu nggak ada ke situ. Itu memang udah diatur dari awal dan nggak bisa tiba-tiba. Kalau virus, ya berarti operator harusnya bertanggung jawab soal itu. Bertanggung jawab, nggak cuma ngomongin oh ini ada virus, terus nggak ada solusi lagi gitu maksudnya. Harusnya ada solusi di situ harusnya. Yang jelas kalau dari si arsitektur nggak ada sih itu. Itu harusnya jelas sistemnya. Kalau misalnya pun ada, itu engineer-nya yang bakal disalahin bisa-bisa. Siap.
Oke, terima kasih Bang Tovan. Ini berarti terjawab ya, apa namanya, ya menegaskan ini saya sih jadinya apa, kecurigaan saya juga gitu ya. Bisa jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Tovan ya, memang ada oknum gitu ya di dalam, atau mungkin oknum yang ada di luar yang hacker. Tapi kalau untuk oknum di luar itu sepertinya memang perusahaan kayaknya nggak mau ambil resiko ya, pasti mereka mungkin akan menjaga gitu ya, pertahanan atau istilahnya itu security yang ada di dalam perusahaan mereka gitu kan. Tapi kalau dari dalam, nah ini kayaknya yang lebih mungkin sepertinya gitu. Baik, terima kasih Bang Tovan, karena ini memang keluhan yang sering banget gitu ya dialami. Saya lihat juga yang pengguna provider itu gitu ya, itu sering banget dialami dan berulang gitu. Kenapa kok bisa berulang gitu? Kok tidak ada penanganan ya? Ya sudah, akhirnya saya tinggalkan. Baik, terima kasih Bang Tovan atas penjelasannya ya. Kalau Bang Tovan tadi menjelaskan secara ilmiahnya ya. Kalau saya secara psikologi sosial gitu ya. Baik, terima kasih Bang Tovan. Mohon izin nih Bang Tovan, masih ada yang bertanya nih Bang Tovan. Yang pertama ini dari Bapak Hatta Gobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat, tapi di akhir pertanyaan Pak Arif, saya pikir memang operator atau provider itu tidak mau rugi. Jadi tidak mau turun misalnya dari 4G ke 3G seperti kata narasumber tadi. Oh, ini beliau menanggapi ya. Oh ya, Pak Hatta Gobel saat ini sedang berbaring, dalam perawatan. Kita doakan semoga beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segera sehat seperti sedia kala kembali. Syafa Allah Pak Hatta Gobel ya, semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kekuatan untuk melawan virus COVID-19 ya. Mudah-mudahan segera sembuh dan sehat seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Juga buat rekan-rekan semua yang saat ini sedang sakit, kita doakan juga agar diberikan kesembuhan dan diberikan kekuatan untuk menghadapi virus yang saat ini memang sedang terjadi pandemi. Kemudian ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Pak Taufan. Untuk sekarang ini jaringan yang banyak digunakan yaitu 4G. Pertanyaannya adalah, apakah nanti jaringan 5G di Indonesia akan lebih stabil dari 4G? Ya, ini pertanyaannya nih, Pak Taufan. Kalau yang berikutnya, ini ada mungkin komentar atau tanggapan ya, di Malaysia sudah 5G nih, wah mantap nih. Insya Allah Indonesia menyusul. Ya, siap. Pertanyaan dari Muhammad Rivaldi, Pak Taufan. Silakan, Pak Taufan. Pertanyaannya, apakah nanti jaringan 4G bakal lebih stabil dari 5G dari 4G? Untuk masalah stabil itu tergantung kondisi radionya yang pertama. Kalau penggunanya semua pindah ke 5G dan strategi dari operator sama kayak tadi, sama kayak semua di camping di 4G semua, itu juga bakal habis juga. Jadi untuk peak data rate memang besar, cuman kita dapat speednya adalah tergantung dari modulasi dan tergantung dari kondisi power itu sendiri. Kalau masalah stabil masih fluktuatif, masih belum tentu. Tapi kalau masalah kecepatan pasti jauh lebih cepat. Tapi operator pasti sudah menekankan kepada vendor-vendor telekomunikasi yang lain agar 5G ini jauh lebih stabil, yang tentu. Entah nanti menggunakan frekuensi besar atau frekuensi kecil. Tapi untuk masalah kestabilan itu masih fluktuatif, tergantung kondisi radio. Dan untuk kecepatan pasti lebih cepat dari 4G. Itu sih. Siap. Oke. Contoh, saya tambahin, contohnya di di Indonesia, ini sudah pernah di trial 5G di area Batam. Jadi kebetulan networknya Telkomsel, udah trial 5G. Ini coba saya isi share screen dulu. Siap.
Contohnya ini. Nah, ini bisa sampai 1 GB. Ini Oppo G4 5G di Batam pertama di Indonesia. Ini Telkomsel. Bisa sampai segini untuk downloadnya. Ini single user. Sampai 1 GB. Tapi hati-hati, kuota juga pasti cepat boros. Oh iya, iya. Iya, iya. Makanya untuk pengembangan 4G kali ini masih digodok bener-bener sama operator. Karena dari sisi infrastrukturnya juga kebetulan mahal. Yang kedua dari sisi SDM-nya. Siap nggak kira-kira dengan kuota sebesar itu, kita bakal bayar lebih loh. Atau nanti ada strategi-strategi khusus dari marketingnya atau operator buat menekan harga. Biar ya udah pasang mahal-mahal tapi nggak laku kan, rugi. Istilahnya kayak gitu sih. Masih dipikir. Itu jawabannya. Oke, siap. Terjawab ya, Pak Muhammad Rivaldi ya tadi yang bertanya terkait tentang apakah 5G nanti akan lebih stabil. Kalaupun lebih stabil pun ya lagi-lagi tadi ya Pak Tovan ya, konsekuensinya adalah kuota ya akan tersedot gitu kan, dan akan cepat habis lah, bisa ya keasikan streaming misalnya gitu kan. Streaming malah kita nggak sadar, oh tiba-tiba udah habis ya. Makanya itu udah ada strategi khusus sih. Benar-benar. Apalagi kita penggemar yang kita sebagai gamer misalnya gitu ya, ML, Free Fire, PUBG dan lain-lain gitu kan, atau juga penggemar drakor ya. Nah itu perlu waspada nih ya, kalau sudah ada 5G itu bisa nggak kerasa nanti tahu-tahu kuota udah habis gitu. Iya. Makanya kalau nggak salah beberapa provider memang saya amati ya, ketika 4G LTE ini pemasarannya adalah salah satunya menjual kuota dalam jumlah yang sangat besar, tapi dengan biaya yang lebih hemat gitu. Misalnya saya nih pakai Telkomsel, ini contohnya bukan promosi ya, tapi salah satu strateginya sepertinya masih akan menggunakan strategi ini kalau menurut saya gitu. Saya itu pakai Telkomsel dengan kuota 40 GB selama 1 bulan, 40 GB itu 150.000 Pak Tovan. 150.000 itu 40 GB sudah bonus telepon ke sesama Telkomsel 300 atau 400 menit gitu. Terus juga bonus SMS juga banyak lah, tapi nggak pernah kepake ya yang SMS sama telepon. Yang kepake cuma data doang, karena kalau kita nelpon pun juga biasanya via WhatsApp call gitu kan, atau via Google. Nah jadi seperti itu. Kalau kadang-kadang saya juga pakai yang 50 GB yang sebulannya itu 200.000, itu plus berlangganan Disney ya, Disney Hotstar itu gitu ya. Jadi kayaknya strateginya provider akan menjual jumlah kuota yang sangat besar dengan biaya yang relatif lebih murah ya ketimbang beli kuota kecilnya. Kayaknya sih gitu sih ya. Pasti kayak gitu sih, Pak. Soalnya kalau misalnya terlalu mahal, SDM juga kayaknya nggak mau. Dan operator juga punya kompetitor. Jadi misal Telkomsel ada XL, ada Indosat, ya, kayak orang jualan gitu kan. Kalau misalnya lebih murah, oh Indosat naik nih, ada 5G lebih murah. Ya pasti pada beda ke situ. Jadi tetap bakal menekankan harga seminimalis mungkin. Dan kualitas harus tetap bagus sih gitu sih. Tapi untuk hitung-hitungannya mungkin masih dikaji terus ya, biar tetap ada keuntungan. Soalnya kan untuk 5G ini gede banget ya, Pak. 1 giga. Itu kan wah, itu misalnya main kayak Mobile Legends ataupun nonton drakor, itu bener-bener high quality banget. Terus kalau download juga cepet banget. Minusnya adalah ketika kita browsing yang tipis-tipis aja deh, Pak. Itu nanti yang kesedot terlalu besar, padahal nggak penting-penting banget. Kita cuma butuh beberapa data aja. Cuman karena udah ada settingannya, jadi kayak bocor gitu, kayak terus-terusan. Mau Google, ketik itu aja cuma butuh sedikit, itu berapa giga kan bahaya. Cepet kayak gitu kan.
sebenarnya nggak penting-penting juga. Itu harus ada strateginya juga dari operator. Biar aplikasi atau browser-browser yang sekiranya nggak butuh data besar, nggak usah dikasih gede-gede lah, gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Jadi itu strategi juga ya Pak Tovan ya. Karena saya pernah ngalamin gini nih Pak Tovan. Jadi ketika streaming gitu ya, itu dijor-jorin gitu. Jor banget lah pokoknya kenceng. Tapi ketika buka WhatsApp aja gitu ya, kok kayaknya lemot banget gitu. Buka WhatsApp atau buka apa sih namanya web Google atau website di browser, saya pakai Chrome gitu. Kok nggak secepat ketika saya buka YouTube ya. Kalau buka YouTube kok cepet banget gitu. Itu mungkin bagian dari strategi juga ya Pak Tovan ya. Soalnya kan nggak penting-penting banget juga, maksudnya nggak butuh data besar lah. Cuma kadang-kadang juga terlalu kecil, jadi lemot. Kadang-kadang juga harus tambahin lagi, ada salah satu sistemnya. Jadi kayak, ini terlalu tipis nih, harus ditebelin lagi biar biar bisa agak kenceng lah pas browsing gitu. Ada beberapa strateginya sih itu, Pak. Dan itu di provider ya? Di providernya. Yang melakukan penebalan itu di providernya ya? Core-nya yang tadi saya sebutin di arsitektur, itu ada di core-nya. Dan juga di sisi tower juga bisa, ada. Cuman tetap harus seizin core. Yang tadi saya sebutin MMA, ada core-nya, ada inut-nya, itu harus ada komunikasi. Jadi mau ngasih di bagian browser berapa MB nih, berapa KB nih. Soalnya itu buat menghemat resource juga. Jadi untuk kecepatan data itu kan banyak banget lalu lintas sinyalnya. Biar nggak terlalu rame misalnya gitu, biar nggak macet. Atau biar paketnya dikirim sama contoh tadi yang saya sebutin tadi, truk nggak terlalu gede barangnya. Jadi bisa cepet buat perkara yang lain. Contoh kayak buat streaming, buat YouTube, disiapkan untuk aplikasi-aplikasi atau penggunaan yang lebih penting. Iya. Padahal nih kita akses browser itu lebih penting loh daripada yang Nah, iya kadang-kadang itu ada orang juga tertentu ya. Iya betul. Tapi makanya ada batas toleransi sih Pak, ada nilainya. Kira-kira itu jadi orang-orang itu nyamannya segimana sih? Biasanya ada, cuma nanti itu ada semacam risetnya dan semacam kayak reaktor dari sistemnya. Kira-kira udah segini udah cukup nih. Jadi kadang-kadang dari kita nggak puas kan, kita butuhnya browsing cepet banget. Ya tergantung, tapi mungkin rata-rata pengguna itu lebih banyak di YouTube. Itu diambil rata-rata sih, Pak. Rata-rata paling banyak pengguna di mana? Di game, YouTube, atau streaming. Nah itu nanti yang bakal tebelin. Nah, itu dihitung pakai statistiknya. Oke. Wah, ini menjawab pertanyaan yang lain lagi nih, bener-bener. Siap, makasih banyak Pak Tovan. Ini soalnya ada yang ngalamin juga sama ya. Jadi kadang-kadang kita di kantor itu membutuhkan akses browsing memang Pak Tovan. Jadi akses browsing itu salah satunya yang kita pakai yang sangat penting itu untuk presensi. Jadi presensi kami itu kan sekarang udah nggak pakai fingerprint misalnya ya. Sudah menggunakan aplikasi presensi yang ada di browser, di internet. Jadi aksesnya di internet pakai browser. Nah kadang-kadang ya itu kok nggak nyambung gitu ya. Ini kok nggak nyambung, tapi pas buka YouTube kok streamingnya cepet gitu. Ternyata mungkin itu ada bagian, yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Tovan ya. Jadi ada cara-cara provider yang itu merupakan bagian dari strategi provider sebenarnya ya. Menyesuaikan kebutuhan. Sebenarnya targetnya menyesuaikan kebutuhan ya sebenarnya ya. Oke, siap. Baik. Semakin menarik ini diskusinya. Kalau kita lihat di kolom chat ini ada pertanyaan lagi nih Pak Tovan dari Pak Muhammad Rivaldi ya. Izin bertanya lagi nih Pak Tovan, di Indonesia menggunakan frekuensi berapa? Ini kayaknya tadi udah terjawab deh. Kenapa frekuensinya 5 GHz nggak bisa dipakai di Indonesia? Padahal di dunia pakai frekuensi 3,5 GHz. Besar banget ya. Ini maksudnya frekuensi microwave-nya ya, gelombangnya. Kalau ini fungsinya untuk jangkauan transport.
Jadi semakin kecil frekuensinya sebetulnya semakin pendek sih. Itu namanya ada semacam microwave namanya. Itu menggunakan frekuensi gigahertz. Tapi kalau frekuensi radio itu pakainya itu bukan gigahertz sih, pakainya megahertz. Berarti sistemnya mega. Yang tadi saya sebutin di presentasi, itu udah saya paparin tadi, range frekuensi di Indonesia, yaitu untuk semua operator, baik FDD maupun TDD. Boleh mungkin ditampilkan lagi Pak Taufan yang tadi mungkin bisa nanti Pak Muhammad Rivaldi bisa melihat juga kan. Dan itu kalau nggak salah ada ininya ya, kursornya tadi ya, yang dipakai di Indonesia. Seingat saya tadi yang frekuensi 2100, kemudian 1800 ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga yang 900. Nah, berikut frekuensi range-nya untuk Indonesia. Jadi masih sistemnya itu megahertz lah untuk di area radio. Untuk yang FDD berikut yang sudah saya jelasin 1800, 900, 2100. Untuk yang TDD ada 2300 sampai 2400. Ini range frekuensinya. Semakin kecil frekuensinya, semakin jauh jangkauannya. Nah, untuk gigahertz tadi itu sebenarnya untuk area ke transport atau microwave. Ya, apa sih namanya? Untuk area transmisi lah, Pak, istilahnya. Pengiriman datanya. Siap. Ya ini ya frekuensi range-nya tadi ya. Iya. Oke, rekan-rekan sekalian. Ya demikian ya tadi ya. Pemaparan dari Bang Taufan selaku praktisi jaringan yang wah luar biasa nih, di dunia jaringan ini sangat menarik. Dan ternyata dari pemaparan hari ini saya pribadi nih banyak mendapatkan informasi-informasi baru yang sangat relevan gitu dengan kebutuhan saya sehari-hari ya, yaitu terkait tentang penggunaan data dan akses kepada jaringan. Mau nggak mau memang di era teknologi seperti sekarang, kebutuhan untuk mengakses data dan informasi melalui jaringan itu sangat menjadi kebutuhan primer gitu ya, bahkan mungkin menjadi kebutuhan yang lebih mendasar dibandingkan makan itu sendiri gitu kayaknya Bang Taufan. Ya, sekarang bangun tidur aja udah pegang HP ya, Pak. Bangun tidur. Dia. Jadi untuk cara ini saya sebutin sebagai jalan tol internet ya, seperti itu tadi, Pak. Tips-tipsnya lah biar lebih cepat, biar lebih ya daripada nunggu operator lama untuk troubleshoot itu dari diri kita sendiri gitu. Iya, benar. Dan itu butuh ilmu gitu kan ya. Dan pada hari ini nih Bang Taufan ngasih ilmunya nih buat kita semua. Terima kasih banyak Bang Taufan atas pemaparan pada hari ini, dan terima kasih atas kesempatan atau berkenan ya untuk voluntary speech di dalam program Bincang Mingguan Inspiratif yang di sesi ke-35 ini Bang Taufan. Mudah-mudahan apa yang Bang Taufan lakukan ini memberikan pencerahan ya pasti alhamdulillah memberikan pencerahan buat kita semua, dan tentunya ini menjadi melipat gandakan kebaikan gitu ya, karena bisa jadi nanti informasi ini pun saya sampaikan juga kepada teman-teman yang lain untuk ya sebagai bahan informasi gitu ya, dalam rangka memudahkan aktivitas sehari-harinya. Dan tentu ini nanti kebaikannya juga akan mengalir nih ke Bang Taufan nih selaku sumber ilmunya gitu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau di dalam agama Islam itu amal jariah lah istilahnya gitu ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, kemudian ilmu yang diajarkan, terus apalagi yang mendapatkan pengajaran itu ngajarkan lagi kepada yang lain. Wah mantap banget ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Bang Taufan. Amin. Dan tentunya sebelum ditutup nih Bang Taufan, mungkin ada sedikit
closing statement atau apa ya, penyampaian akhir lah, atau resume atau konklusi kesimpulan dari diskusi kita pagi ini. Mungkin ada sedikit Bang Tovan, silakan. Mungkin kalau dari saya, terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang pernah hadir. Untuk kesimpulannya yaitu, daripada menunggu operator untuk melakukan aksi, mending kita sendiri deh, dari kita sendiri dulu. Nah, ini adalah fungsi bincang santai minggu ini. Mantap, mantap. Mungkin segitu, Pak Bang Doh. Terima kasih Oke, semuanya. siap. Terima kasih. Terima kasih banyak juga kepada para pemirsa yang hadir ya pada kesempatan pagi ini. Ini adalah diskusi yang sangat, kalau istilah zaman sekarang itu isinya daging semua gitu ya. Mantap banget nih. Terima kasih banyak Bang Tovan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita, mohon izin untuk kita coba upload ya diskusi kita ini ke YouTube ya, meskipun saat ini proses channel untuk Beruang Madu Institute-nya masih dalam proses untuk pengadaannya, tapi mudah-mudahan ini juga menjadi sarana belajar buat teman-teman yang lainnya, karena memang pure Beruang Madu Institute ini bergerak di bidang edukasi atau penyampaian informasi-informasi gitu ya, dan semua kita lakukan secara voluntary gitu, termasuk kayak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini pun juga ya dilakukan secara mandiri gitu ya. Dan tentunya kalau untuk perjalanannya ya banyak sekali mendapatkan dukungan partisipasi dari teman-teman sekalian ya, kehadirannya, kemudian berkenannya untuk menjadi narasumber. Ini adalah dukungan yang luar biasa, melebihi dukungan materi gitu ya. Ini menjadi nilai yang sangat lebih, yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau divaluasi ini tidak ternilai gitu valuasinya. Karenanya kami menyampaikan terima kasih banyak ya atas berbagai dukungan yang telah diberikan oleh teman-teman sekalian menjadi pemirsa di kegiatan ini, juga khususnya terutama kepada para narasumber ya. Ini Bang Tovan nih termasuk yang menjadi kontributor yang luar biasa pada hari ini di sesi yang ke-35 gitu. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi inspirasi buat kita semuanya. Baik, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Tovan dan juga kepada seluruh pemirsa yang hadir. Pak Arif dari Beruang Madu juga, terima kasih banyak. Iya, Terima sama-sama kasih Mas. Bang Tovan. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang Tovan ya. Makin sukses karirnya dan juga berkah rezekinya ditambah dan berlimpah ya, amin ya robbal alamin. Baik, demikian itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.